wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Rizky Firdausi Rahmadania SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran Digital dan juga teman-teman APDA yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Karunia Suci Kasimadani selaku moderator dan juga presentator pada kesempatan kali ini, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai tata ruang kantor. Sini anggota kelompok 6 yaitu ada Veriska, ada Graciela, ada saya sendiri Karunia, dan ada Nimas dan juga ada Putri. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari tata ruang kantor. Secara umum, tata ruang kantor adalah proses mengatur dan menata ruang kerja agar seluruh kegiatan perkantoran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan nyaman. Jadi bukan hanya sekedar menyusun meja dan kursi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, komunikasi, serta kesejahteraan pegawainya. Menurut Bond Kolektif tahun 2024, office space planning adalah proses mengatur furnitur dan fungsi ruang untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Sementara menurut Aptura tahun 2023, tata ruang kantor merupakan upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dari dua pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tata ruang kantor menekankan pada fungsi, efisiensi penggunaan ruang, dan juga kenyamanan dari pegawainya. Dengan penataan yang baik, alur kerja di kantor bisa lebih teratur, koordinasi antar bagian lebih lancar, dan suasana kerja pun menjadi lebih menyenangkan. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya itu ada tujuan tata ruang kantor. Menurut Mukijat tahun 2010 dalam buku Tata Laksana Kantor, tujuan tata ruang kantor adalah untuk menciptakan suasana kerja yang efisien, untuk penataan ruang yang baik, memperpendek jarak antara satu bagian dengan bagian yang lainnya yang saling berhubung sehingga waktu dan tenaga tidak terbuang sia-sia. Contohnya, bagian surat menyurat ditempatkan berdekatan dengan bagian arsip untuk proses pencarian dokumen lebih cepat. Kemudian, tujuannya adalah kenyamanan dan suasana menyenangkan, ruang yang rapi, pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, dan tata letak meja yang proporsional akan membuat pegawai betah bekerja. Hal ini berdampak pada peningkatan semangat kerja dan produktivitas. Kemudian, tujuannya adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Tata ruang terbuka (open office) atau semi terbuka mempermudah pegawai berinteraksi dan bekerja sama. Tujuannya agar pekerjaan tidak terhambat karena miskomunikasi. Kemudian menunjang pengawasan dan koordinasi. Pimpinan lebih mudah memantau kinerja bawahan tanpa harus berkeliling ke setiap ruangan. Struktur kerja yang terbuka membuat koordinasi antar departemen lebih lancar. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada fungsi tata ruang kantor. Menurut Dalian G tahun 2009 dalam Administrasi Perkantoran Modern, fungsi tata ruang kantor adalah mengatur penempatan personel dan juga perabotannya, yaitu menempatkan pegawai dan peralatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan komunikasi. Misalnya, staf administrasi dan bagian keuangan diletakkan berdekatan karena sering bertukar data. Kemudian fungsinya adalah menunjang kelancaran proses kerja. Tata ruang kantor memfasilitasi aliran kerja workflow yang efisien dari awal hingga akhir. Layout harus mendukung urutan kerja logis agar tidak terjadi tumpang tindih. Fungsi selanjutnya adalah menunjang efisiensi dan ekonomis, menghemat biaya operasional, pemakaian ruang, listrik, hingga waktu kerja. Kemudian menunjang kenyamanan dan juga kesehatan, mengatur pencahayaan, ventilasi, suhu ruangan, serta tata ruang akustik agar lingkungan kerja sehat dan juga nyaman. Kemudian dalam bidang pengawasan dan koordinasi, pimpinan dapat memantau bawahan dengan mudah, terutama dalam sistem ruang terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada fungsi tata ruang kantor. Menurut Dalian G tahun 2009 dalam Administrasi Perkantoran Modern, fungsi tata ruang kantor adalah mengatur penempatan personel dan juga perabotannya, yaitu menempatkan pegawai dan peralatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan kebutuhan komunikasi. Misalnya, staf administrasi dan bagian keuangan diletakkan berdekatan karena sering bertukar data. Kemudian menunjang pengawasan dan koordinasi. Pimpinan dapat memantau bawahan dengan mudah, terutama dalam sistem ruang terbuka.
Oke, untuk selanjutnya yaitu ada asas-asas tata ruang kantor. Jadi dalam penataan ruang kantor itu terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar agar lingkungan kerja itu dapat berjalan secara efektif, efisien, dan juga nyaman. Yang pertama ada asas jarak terpendek, yang dimana berarti setiap unit kerja atau karyawan yang memiliki hubungan pekerjaan itu sebaiknya ditempatkan berdekatan agar waktu, tenaga, dan juga biaya itu dapat dihemat. Dengan begitu, proses komunikasi dan juga alur kerja menjadi lebih cepat serta mengurangi hambatan yang tidak perlu. Lalu yang kedua itu ada asas rangkaian kerja, yang dimana asas ini menekankan bahwa susunan ruang itu harus mengikuti urutan kegiatan atau proses kerja yang terjadi di kantor, sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan juga terkoordinasi. Lalu yang ketiga ada asas penggunaan segenap ruangan, yang dimana asas ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan seluruh area kantor secara optimal, yang dimana tidak ada ruang yang terbuang percuma, namun tetap memperhatikan kenyamanan dan juga kebersihan. Lalu yang keempat ada asas perubahan susunan tempat kerja, karena yang dimana asas ini tuh berperan karena tata ruang itu perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi, perubahan jumlah pegawai maupun penambahan peralatan baru. Lalu asas yang terakhir yaitu ada asas integrasi kegiatan, yang dimana asas ini menekankan bahwa seluruh aktivitas dalam kantor harus disusun secara terpadu dan juga saling mendukung, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar bagian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama adalah landscape office. Landscape office sendiri adalah tata ruang kantor terbuka yang meniru suasana alami seperti taman dengan desain yang modern dan estetik. Penataannya mengutamakan keterbukaan ruang, pencahayaan alami, serta dekorasi hijau seperti tanaman hias agar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga segar. Konsep ini sering digunakan untuk membangun suasana kerja yang santai namun tetap produktif. Yang kedua ada hybrid office atau gabungan. Nah, hybrid office ini adalah jenis tata ruang yang menggabungkan konsep kantor terbuka dan juga tertutup. Nah, ruang ini tuh didesain untuk menyesuaikan kebutuhan kerja modern yang fleksibel, di mana pegawai dapat bekerja di kantor, dari rumah atau di area kolaboratif. Hybrid office ini sering dilengkapi dengan teknologi digital seperti sistem reservasi ruang, layar interaktif, dan juga jaringan komunikasi terpadu. Yang ketiga ada cubicle office atau nah, cubicle office adalah tata ruang kantor yang membagi area kerja menjadi bilik-bilik kecil menggunakan partisi atau sekat setengah tinggi. Konsep ini memberikan ruang kerja pribadi bagi setiap pegawai tanpa sepenuhnya terisolasi. Umumnya digunakan di perusahaan yang membutuhkan fokus kerja tinggi dan privasi seperti bagian administrasi atau keuangan. Yang keempat ada coworking space. Nah, coworking space ini adalah ruang kerja bersama yang dapat digunakan oleh berbagai individu atau kelompok dari latar belakang organisasi yang berbeda. Konsep ini sangat populer di era digital dan startup karena mendukung kolaborasi, fleksibilitas, serta efisiensi biaya. Penggunanya dapat menyewa meja, ruangan, atau fasilitas sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki kantor permanen. Nah, yang terakhir ada open office. Open office ini adalah jenis tata ruang tanpa sekat atau dinding permanen di mana semua pegawai bekerja dalam satu ruangan besar. Nah, desain ini bertujuan menciptakan transparansi dan komunikasi yang lebih cepat antar anggota tim. Dan juga open office ini banyak digunakan di perusahaan modern, terutama di industri kreatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor. Ada beberapa faktor penting yang harus kita pertimbangkan dalam menata ruang kantor, antara lain yang pertama sifat dan jenis pekerjaan.
Setiap jenis pekerjaan memerlukan lingkungan kerja yang berbeda-beda. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti akuntansi atau arsip sebaiknya ditempatkan di ruangan yang lebih tenang dan tertutup. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan interaksi dan kerjasama tim seperti bagian pemasaran atau humas lebih cocok untuk menggunakan konsep ruang terbuka agar komunikasi lebih lancar. Yang kedua, jumlah pegawai. Banyaknya pegawai akan memengaruhi kebutuhan luas ruang, jumlah meja, kursi, serta peralatan kantor. Tata ruang kantor harus disesuaikan agar tidak terlalu padat namun tetap efisien. Yang ketiga ada hubungan kerja antar bagian. Bagian-bagian yang saling berhubungan sebaiknya diletakkan berdekatan. Misalnya bagian keuangan sebaiknya tidak terlalu jauh dari bagian administrasi agar proses koordinasi dan aliran dokumen berjalan lebih cepat. Yang keempat ada peralatan dan perlengkapan kantor. Penempatan peralatan seperti printer, mesin fotokopi, dan komputer perlu diperhatikan. Peralatan bersama sebaiknya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau semua pegawai agar lebih efisien dan tidak mengganggu alur kerja. Selanjutnya ada penerangan, ventilasi, dan sirkulasi udara. Ruangan harus memiliki pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan, serta ventilasi yang baik agar udara tetap lebih segar. Lingkungan kerja yang sehat akan meningkatkan konsentrasi dan mengurangi kelelahan pegawai. Selanjutnya ada keamanan dan kenyamanan. Tata ruang harus menjamin keamanan data, dokumen, serta keselamatan para pegawainya. Misalnya, kabel listrik ditata dengan rapi, ada jalur evakuasi dan suhu ruangan yang dijaga yang juga cukup penting di faktor yang mempengaruhi ini tersebut. Kebersihan ruangan dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan meningkatkan citra profesional perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penataan ruang kantor yang efektif. Prinsip ini penting karena menjadi dasar agar tata ruang yang dirancang benar-benar berfungsi optimal. Prinsip yang pertama adalah fungsi. Setiap bagian ruang harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, ruang untuk pekerjaan yang butuh konsentrasi sebaiknya dibuat lebih tenang, sedangkan area kerja tim bisa dibuat lebih terbuka. Lalu prinsip yang kedua adalah efisiensi. Ruang harus dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa ada area yang terbuang percuma dan tetap memperhatikan kenyamanan pegawainya. Prinsip yang ketiga adalah sirkulasi atau aliran kerja yang lancar. Penataan harus memudahkan pegawai berpindah tempat atau berinteraksi tanpa terhalang oleh perabot dan sekat yang tidak perlu. Lalu prinsip yang keempat adalah fleksibilitas. Ruang kantor sebaiknya bisa diubah sesuai kebutuhan, apalagi di era kerja modern yang dinamis seperti sekarang. Selain itu, ada juga prinsip kenyamanan dan juga ergonomi, di mana pencahayaan, ventilasi, suhu, dan posisi kerja itu harus diperhatikan agar pegawai merasa betah dan tidak mudah lelah. Lalu kemudian prinsip komunikasi dan kolaborasi, yaitu bagaimana tata ruang bisa mendorong kerjasama antar pegawainya. Dan yang terakhir adalah estetika dan identitas organisasi, di mana desain ruang mencerminkan budaya dan karakter lembaga atau perusahaan. Menurut Help Moving Office tahun 2024, penerapan prinsip-prinsip ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi, semangat kerja, dan juga citra profesional organisasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa penataan ruang kantor yang efektif adalah yang fungsional, efisien, fleksibel, nyaman, dan mendukung kolaborasi pegawainya. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya yaitu ada aspek ergonomi dan kenyamanan ruang, di mana aspek ergonomi dan kenyamanan ruang ini menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam penataan tata ruang kantor karena berhubungan langsung eh, dengan produktivitas dan juga kesejahteraan pegawai. Nah, di mana aspek ergonomi sendiri itu berarti menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan dan juga kemampuan manusia. Nah, dalam konteks tata ruang kantor, hal ini mencakup penataan meja, kursi, dan juga perlengkapan kerja agar sesuai dengan postur tubuh sehingga tidak menimbulkan kelelahan.
ataupun cedera. Lalu ada pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, serta suhu ruangan yang nyaman juga menjadi bagian dari penerapan prinsip ergonomi. Selain itu, ada juga ruang kerja yang rapi dengan ruang gerak yang memadai akan memudahkan pegawai untuk beraktivitas dengan lebih leluasa dan juga efisien. Sementara itu, untuk aspek kenyamanan ruang, ini berkaitan dengan suasana dan juga kondisi lingkungan kerja yang mendukung konsentrasi serta semangat kerja. Nah, pencahayaan alami, pemilihan warna ruangan yang menenangkan dan juga adanya unsur dekoratif seperti tanaman hias itu dapat menciptakan suasana yang lebih segar dan tidak monoton. Lalu ruangan yang bersih, tenang, serta tersedianya area istirahat kecil juga membantu pegawai untuk beristirahat sejenak dan menjaga keseimbangan antara fokus kerja dan juga relaksasi. Nah, dengan memperhatikan aspek ergonomi dan juga kenyamanan ini, kantor tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga dapat menjadi ruang yang mendorong kreativitas, produktivitas, dan juga kesejahteraan seluruh karyawan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada konektivitas ruang dalam tata ruang kantor. Konektivitas ruangan adalah tingkat keterhubungan antara ruangan dalam suatu tata letak dan juga bangunan yang mempengaruhi kemudahan akses, alur pergerakan, serta efisiensi interaksi antara pengguna ruangan. Dalam konteks perencanaan kantor, konektivitas yang baik memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar bagian organisasi sekaligus mendukung efisiensi kerja dan kenyamanan penggunanya. Menurut Asep Yudi Permana dan kawan-kawan pada tahun 2021, dalam jurnal konfigurasi ruang berdasarkan kualitas konektivitas ruangan dalam perencanaan kantor, analisis space syntax, konektivitas ruangan dapat dianalisis menggunakan pendekatan space syntax yang memetakan hubungan spasial antara ruangan untuk menilai sejauh mana suatu ruangan memiliki akses langsung terhadap ruangan lainnya. Ruang dengan nilai konektivitas tinggi memiliki peran penting dalam mendukung alur sirkulasi yang lancar dan interaksi sosial antar pengguna kantor. Penelitian tersebut menekankan bahwa semakin tinggi tingkat konektivitas suatu ruangan, semakin besar pula kemungkinan ruangan tersebut menjadi pusat aktivitas atau area strategis dalam lingkungan kantor. Sebaliknya, ruangan dengan konektivitas rendah cenderung menjadi ruangan private atau sebagai ruangan pendukung saja. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fleksibilitas ruang di era modern. Nah, di era modern seperti sekarang ini, tata ruang kantor kan tidak lagi bersifat kaku atau statis. Nah, perusahaan kini menuntut ruang yang mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dan perubahan cara kerja. Oleh karena itu, muncullah konsep fleksibilitas ruang, yaitu kemampuan sebuah kantor untuk menyesuaikan bentuk, fungsi, dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang terus berubah. Contohnya, meja dan sekat di kantor dapat dibuat portable atau mudah dipindahkan sehingga ruangan bisa diatur ulang kapan saja. Ada area kerja bersama untuk kolaborasi, ruang fokus bagi pekerjaan yang memerlukan konsentrasi, hingga ruang rapat yang bisa diubah sesuai jumlah peserta. Semua ini menunjukkan bahwa fleksibilitas menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang kerja yang efisien dan juga dinamis. Selain itu, fleksibilitas ruang juga sangat mendukung sistem kerja hybrid di mana sebagian karyawan bekerja di kantor dan sebagian lainnya bekerja secara daring. Dengan desain yang fleksibel, perusahaan dapat memanfaatkan ruang secara maksimal tanpa perlu menambah area fisik atau melakukan renovasi besar-besaran. Nah, manfaat dari fleksibilitas ruang ini juga sangat banyak. Pertama, fleksibilitas ruang meningkatkan efisiensi
efisiensi dan kolaborasi tim, karena setiap orang bisa menyesuaikan lingkungan kerjanya dengan kebutuhan mereka. Kedua, perusahaan menjadi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, misalnya saat terjadi peralihan sistem kerja atau penambahan divisi baru. Dan yang paling penting, fleksibilitas ruang menciptakan suasana kerja yang modern, nyaman, dan mendorong kreativitas karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas ruang bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan utama di dunia kerja masa kini yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan juga adaptasi tinggi. Untuk selanjutnya, boleh dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas tata ruang kantor. Evaluasi ini cukup penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui apakah tata ruang yang sudah diterapkan benar-benar mendukung kegiatan kerja di kantor atau tidak. Ada beberapa aspek yang bisa kita nilai, yaitu yang pertama efisiensi alur kerja. Kita perlu melihat nih apakah penataan ruang sudah membantu kelancaran proses kerja dan komunikasi antar pegawai atau belum. Jika masih ada hambatan seperti pegawai harus bolak-balik jauh hanya untuk menyerahkan dokumen, berarti alur ruangan tersebut belum efisien dan perlu penyesuaian kembali. Yang kedua, pemanfaatan ruang. Ruang kantor sebaiknya digunakan seoptimal mungkin. Jangan sampai ada area yang kosong dan tidak terpakai, tapi juga tidak boleh terlalu padat karena bisa membuat pegawai tidak nyaman. Tata ruang yang efektif mampu menyeimbangkan antara fungsi, kenyamanan, dan juga kerapian. Aspek ketiga adalah kenyamanan dan kesehatan kerja. Hal ini mencakup pencahayaan, ventilasi udara, suhu ruang, dan kebersihan lingkungan kerja. Ruangan yang terang, sejuk, dan bersih akan kerja para pegawainya, sedangkan ruangan yang pengap dan gelap justru akan menurunkan produktivitas dari para pegawainya. Yang keempat, ada produktif cepat, koordinasi lebih mudah, dan suasana kerja menjadi lebih kondusif. Jika setelah penataan ruang kinerja tim meningkat dan pegawai merasa lebih nyaman bekerja, berarti tata ruang tersebut bisa dibilang sudah efektif. Yang kelima ada estetika dan citra kantor. Kantor yang rapi, bersih, dan tertata dengan baik akan memberikan kesan profesional. Tidak hanya bagi pegawai, tapi juga bagi tamu dan klien. Desain ruangan yang menarik bisa menambah motivasi kerja, sekaligus membangun citra positif bagi perusahaan. Yang terakhir ada keamanan dan keselamatan. Penataan ruangan harus memperhatikan hal-hal seperti jalur evakuasi, penataan kabel listrik, serta penyimpanan dokumen penting. Kantor yang aman akan menciptakan rasa yang tenang bagi seluruh pegawai saat bekerja. Dari keenam aspek tersebut, kita bisa menilai nih apakah tata ruang kantor sudah berjalan lebih efektif atau masih perlu perbaikan. Evaluasi ini tuh tidak hanya untuk memperbaiki tampilan, tapi juga untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas kerja secara keseluruhan. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sampai pada kesimpulan secara keseluruhan, yaitu tata ruang kantor yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, efisien, dan juga produktif, di mana melalui penerapan asas-asas, prinsip, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penataan ruang, setiap elemen dalam kantor dapat diatur secara fungsional dan juga estetis. Selain itu, memperhatikan aspek ergonomi, sirkulasi, dan juga fleksibilitas ruangan juga membantu menyesuaikan kebutuhan kerja di era modern yang terus berkembang. Dengan evaluasi dan perencanaan yang tepat, tata ruang kantor dapat mendukung kinerja karyawan, memperlancar komunikasi, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis dan juga profesional. Berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Oke, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik, di sini ada Dea. Untuk Dea dipersilakan. Sebelumnya suara aku masuk nggak ya? Masuk Dea. Oke. Sebelumnya makasih banget buat presentator atas kesempatannya. Saya David Renkeji dan maaf banget belum bisa on cam. Tadi udah mencoba on cam tapi udah kelempar.
Jadi aku mau nanya, kan di era kerja modern saat ini tuh kan sistem perkantoran itu kan mengalami banyak perubahan ya yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Akibat kayak perkembangan teknologi digital dan munculnya sistem kerja tren yang hybrid. Nah, terus juga pola kerjanya itu dulunya itu hanya berfokus pada efisiensi ruang kini mulai bergeser ke arah yang fleksibilitas, kenyamanan serta kesejahteraan pegawai itu sendiri. Selain itu kan ada juga desain tata ruang itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat bekerja, tetapi juga menjadi sebuah sarana untuk mendorong adanya kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi antar karyawan. Nah, melihat dari perubahan itu, menurut kalian, sejauh mana sih konsep tata ruang kantor tradisional ini masih relevan untuk diterapkan di masa kini? Dan bagaimana seharusnya rancangan tata ruang kantor di masa depan itu dikembangkan agar mampu menyeimbangkan antara efisiensi, kolaborasi, kenyamanan, serta kesejahteraan karyawan di era kerja yang hybrid saat ini. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dea. Untuk selanjutnya di sini ada Natasha. Natasha, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa dalam tata ruang itu terdapat ada asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, dan asas integrasi kegiatan. Nah, ketiga asas ini kan sama-sama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran kerja. Namun dalam praktiknya sering saling bertentangan, misalnya penerapan asas jarak terpendek menurut ruang antar bagian berdekatan, sedangkan asas rangkaian kerja menekankan urutan proses kerja yang bisa memerlukan pemisahan ruang. Sementara itu, asas integrasi kegiatan menuntut ruang terbuka untuk kolaborasi yang kadang mengganggu fokus individu. Bagaimana tiga asas tersebut bisa saling bertentangan ketika diterapkan dalam kondisi nyata seperti perbedaan kebutuhan ruang antar bagian atau keterbatasan area kerja, dan bagaimana cara manajer menyeimbangkan penerapan ketiganya agar tata ruang kantor tetap efisien, teratur, serta mendukung kerjasama antar pegawai di lingkungan modern. Apakah dapat dimengerti pertanyaannya? Ya, baik Natasha, dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada Tia Alma Mega. Ada Tia Alma Mega, silakan. Terima kasih kelompok 7 atas kesempatannya. Ingin bertanya, kalau misalkan dalam konteks model kerja hybrid, bagaimana cara pegawai menjaga konektivitas dan kolaborasi kerja yang baik antara pegawai yang bekerja di kantor dan yang bekerja jarak jauh, agar tujuan efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat tercapai? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, sudah jelas, Mega. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu ya, teman-teman. Terima kasih.
Oke, baik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Dea, Natasha, dan juga Mega. Ada nih. Oke, aku izin jawab pertanyaan Dea terkait relevan itu ya. Jadi jawaban dari kelompok kami adalah konsep tata ruang kantor tradisional itu mungkin masih relevan dalam hal keteraturan dan efisiensi, tapi perlu disesuaikan dengan pola kerja yang kayak kata kamu sekarang ini lebih digital dan juga fleksibel. Nah, di era kerja hybrid itu rancangan ruang kantor harus mengutamakan fleksibilitas dengan menyediakan area-area kolaboratif terbuka serta ruang private untuk fokus individu. Nah, terus integrasi teknologi, terus desain ergonomis dan juga perhatian pada kesejahteraan karyawan kayak pencahayaan alami dan area relaksasi itu jadi kunci dari pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya tata ruang kantor ini eh, diharap tata ruang kantor masa depan ini diharapkan mampu menyeimbangkan efisiensi, kolaborasi, kenyamanan, dan juga kesehatan mental karyawan. Gitu. Apakah sudah terjawab, Dea? Sudah terjawab nih, Mas. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya izin jawab pertanyaannya Nat ya. Pertanyaannya itu kan tadi ada 3 asas. Nah, gimana 3 asas tersebut bisa saling bertentangan ketika diterapkan dalam kondisi nyata, seperti perbedaan kebutuhan ruang antar bagian atau batasan area kerja, dan gimana cara manajer menyeimbangkan penerapan ketiganya. Nah, jawaban dari kelompok kami itu benar banget ya. Ketiga asas itu sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu eh, sama-sama bikin alur kerja jadi efisien dan nyaman. Tapi di praktiknya itu emang kadang saling bertentangan. Misalnya kalau kita mau menerapkan asas jarak terpendek, otomatis bagian-bagian yang sering berhubungan harus didekatkan, nggak buang-buang waktu saat bolak-balik. Tapi di sisi lain, menurut asas rangkaian kerja, menuntut urutan ruang sesuai alur proses kerja. Nah, kadang urutan itu kan nggak selalu bisa dibuat berdekatan karena ada keterbatasan area atau kebutuhan privasi setiap bagiannya ya. Sementara itu, menurut asas integrasi kegiatan justru menekankan ruang yang terbuka supaya komunikasi dan kolaborasi bisa lebih lancar. Nah, ini bisa bentrok juga dengan kebutuhan fokus individu, terutama untuk pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Jadi, cara manajer menyeimbangkannya itu biasanya dengan mengkompromi desain. Misalnya, bikin zona-zona kerja yang fleksibel, area terbuka untuk tim yang butuh kolaborasi, tapi juga ruang tertutup atau semi partisi buat pekerjaan yang butuh ketenangan. Selain itu, manajer juga harus mempertimbangkan hubungan kerja antar bagian, jenis pekerjaan, dan ketersediaan ruang. Jadi intinya itu semua asas bisa sama-sama tetap diterapkan, tapi dengan penyesuaian sesuai konteks dan kebutuhan tiap organisasinya, biar tata ruangannya tetap efisien, teratur, dan bisa mendukung kerjasama antar pegawai di lingkungan kerja yang modern. Kira-kira terjawab nggak? Sudah sih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Mega. Pertanyaannya itu dalam konteks model kerja hybrid, bagaimana cara pegawai menjaga konektivitas dan kolaborasi kerja yang baik antara pegawai yang bekerja di kantor dan juga yang bekerja jarak jauh, agar tujuan efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Nah, dalam model kerja hybrid ini, pegawai kan bekerjanya itu sebagian ada di kantor, sebagian juga jarak jauh. Nah, untuk menjaga konektivitasnya itu, penataan ruang kantor perlu disesuaikan agar tetap mendukung interaksi antar kedua kelompok tersebut. Caranya itu ada 4, yaitu yang pertama menyediakan area kerja kolaboratif di kantor. Kerjanya itu kayak ruang rapat fleksibel atau area diskusi terbuka yang dilengkapi dengan teknologi konferensi, misalnya itu kayak layar besar dan juga koneksi video. Dengan begitu, pegawai di kantor dan yang bekerja dari rumah tetap bisa berkomunikasi secara real time. Yang kedua itu menata ruang dengan dukungan digital. Contohnya kayak seperti jaringan internet yang stabil, perangkat
perangkat audiovisual, dan juga sistem reservasi ruang kerja. Ini membantu pegawai hybrid agar bisa bergantian menggunakan ruang tanpa bentrok dengan jadwal. Lalu yang ketiga, menciptakan zona kerja fleksibel, misalnya meja bersama atau ruang serbaguna yang dapat diatur ulang sesuai kebutuhan tim. Fleksibilitas ini membuat kerjasama antara pegawai ini lebih mudah meski lokasi mereka berbeda. Lalu yang keempat adalah menjaga alur komunikasi dan juga sirkulasi informasi tetap terbuka. Tata ruang yang baik membantu tim di kantor saling berinteraksi secara efisien, sementara dukungan teknologi memastikan informasi juga tersampaikan ke tim yang jarak jauh. Dengan kombinasi penataan ruang yang mendukung teknologi dan juga desain ruang yang fleksibel, pegawai dapat tetap terhubung, berkolaborasi dengan lancar, dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas kerja meskipun tidak selalu berada di tempat yang sama. Kira-kira terjawab nggak, Mega? Terjawab. Terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Oke, baik. Em, karena sesi tanya jawab sudah selesai, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Dania. Oke, izin bacain tambahan dari Bu Dania ya teman-teman. Jadi tambahan dari Bu Dania itu tata ruang kantor masih ada hubungannya dengan materi dari matkul sebelumnya yaitu K3, keselamatan dan kinerja. Jadi tata ruang kantor harus memperhatikan dan juga mendukung produktivitas dan keselamatan pekerjanya. Lalu tata interior juga berpengaruh pada produktivitas dan mood. Makanya banyak restoran menggunakan warna kuning dan merah karena keduanya menggugah nafsu makan.
Ya, tambahannya itu ada dalam perkantoran sendiri, tata interior biasanya menggunakan warna netral seperti beige, putih, putih gading karena membantu lebih fokus. Oke, itu tambahan dari Bu Dania, teman-teman. Terima kasih Bu Dania atas tambahannya. Mungkin perkuliahannya dicukupkan ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas tambahannya. Saja ya yang bisa ditambahkan. Eh, Sampai kita bertemu lagi minggu depan ya. Kalau memungkinkan jamnya mungkin udah ke jam 10 aja ya, jam 3 hari Kamis kalau memungkinkan karena eh, hari Selasa itu ada perubahan mata kuliah ya, perubahan jadwal mata kuliah. Karena saya bisa ngajar pengantar manajemen hari Senin, sekarang sudah jadi kelas baru hari Selasa. Maksudnya diberikan kepada dosen yang tanggung. Jadi kalau bisa metodenya ini hari Kamis saja balik jam 3. Dan ini pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Ibu, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. banyak Ibu. Ya.